Selamat pagi dokter, perkenalkan kami dari SGDB 5. Izin untuk mempresentasikan hasil dari student project kami dengan judul Osteogenesis Imperfecta. Berikut adalah anggota dari SGDB 5. Kita mulai dari latar belakang atau permasalahan apa yang membuat penulis menginisiasi adanya karya tulis berikut. Oke, untuk fase tumbuh kembang anak merupakan fase yang selalu dinanti oleh setiap orang tua. Sayangnya tak semua tumbuh kembang berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Menurut WHO, kelainan kongenital atau yang sering dikenal dengan cacat lahir dapat didefinisikan sebagai anomali struktural atau fungsional yang terjadi selama kehidupan intrauterin dan dapat diidentifikasi sebelum lahir, saat lahir, atau bahkan baru bisa diidentifikasi selama anak mengalami tumbuh kembang. Kelainan kongenital dapat terjadi di seluruh anggota tubuh tak terkecuali pada sistem muskuloskeletal, seperti tulang, sendi, dan juga jaringan soft tissue lainnya. Kelainan bawaan dari sistem muskuloskeletal terbagi atas kelainan secara umum, yakni dapat generalize atau terjadi di seluruh tubuh, dan juga secara khusus atau localized yang hanya di bagian tubuh tertentu. Salah satu kelainan bawaan yang terjadi secara umum adalah osteogenesis imperfecta, yang meski jarang ditemukan di masyarakat dengan total insiden hanya terdapat satu kasus dalam 15.000 sampai 20.000 kelahiran di seluruh dunia, namun hal ini tetap harus menjadi perhatian terutama bagi mahasiswa kedokteran dalam hal mempelajari muskuloskeletal. Setelah mengetahui permasalahan apa yang melatar belakangi, selanjutnya ada rumusan masalah. Dalam hal menyusun karya tulis ilmiah ini ada beberapa rumusan masalah yang dirumuskan oleh penulis. Yang pertama ada apa definisi dan klasifikasi dari osteogenesis imperfecta, bagaimana faktor risiko menyebabkan terjadinya osteogenesis imperfecta, bagaimana insiden dan mortalitas kasus osteogenesis imperfecta, lalu bagaimana pencegahan primer untuk kasus osteogenesis imperfecta, lalu bagaimana metode dan karakteristik diagnosis untuk kasus osteogenesis imperfecta, serta bagaimana terapi atau penanganan kasus osteogenesis imperfecta. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afifah Susria dengan 3 digit NIM terakhir 088. Definisi osteogenesis imperfecta. Osteogenesis imperfecta ataupun biasa dikenal dengan OI adalah kelainan genetik yang menyebabkan tulang rapuh dan juga rentan patah, bahkan akibat trauma ringan. OI disebabkan oleh gangguan pada kolagen tipe 1 atau proses lainnya yang mempengaruhi struktur tulang. Penyakit ini dapat diwariskan secara autosomal dominan, resesif atau resesif terkait X. Gejala OI meliputi kerapuhan tulang, perawakan pendek, kelainan bentuk tulang, dan juga gangguan pada jaringan ikat seperti gigi rapuh, gangguan pendengaran, serta warna sklera biru. Gejala dapat muncul pada berbagai usia dan juga bervariasi antar individu. Selanjutnya ada klasifikasi dari osteogenesis imperfecta. Tipe 1 yaitu ringan, di mana dengan gejala kerapuhan tulang, perawakan normal, sendi longgar, dan juga otot lemah. Sklera biru berwarna ungu ataupun keabu-abuan, serta gigi rapuh, rentan terhadap gangguan pendengaran. Kemudian untuk tipe 2, perinatal letal, bentuk OI paling parah dan juga fatal, menyebabkan kematian segera setelah kelahiran akibat patah tulang dan juga masalah pernafasan. Kemudian ada tipe 3 yaitu deformitas progresif, ditandai dengan banyaknya patah tulang sejak lahir, perawakan pendek, skoliosis, dan juga gangguan pendengaran serta gigi rapuh. Kemudian ada yang tipe 4, sedang hingga parah. Penderita tipe 4 mengalami patah tulang mudah, perawakan pendek, dan juga deformitas ringan hingga sedang. Sklera biru yang memudar seiring dengan usia. Kemudian yang tipe 5 mirip dengan tipe 4 dengan kalus hipertrofik besar dan juga kalsifikasi pada lengan bawah, membatasi pergerakan juga pewarisan dominan. Untuk tipe 7 dan juga 8, I-nya resesif dengan tipe 7 mirip dengan tipe 4 dan tipe 8 mirip dengan tipe 2 serta 3, tetapi dengan sklera berwarna putih. Perkenalkan, nama saya Sagri Gunjani Pritnasari dengan 3 digit MTRA 239. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor risiko tentang osteogenesis imperfecta. Yang pertama, dari mutasi genetik yang merupakan faktor utamanya. Penyebab utama dari osteogenesis imperfecta atau OI adalah mutasi pada gen yang berperan dalam sintesis atau mineralisasi tulang. Mutasi dominan pada kolagen 1A1 dan kolagen 1A2 menyebabkan produksi kolagen tipe 1 yang abnormal atau berkurang, membuat tulang lebih rapuh, dan mutasi resesif pada serpin F1 yang terkait dengan OI tipe 6 menghambat mineralisasi tulang akibat hilangnya protein dari pigmented epithelium derived factor. Mutasi pada gen lain yang berperan dalam pemrosesan kolagen atau mineralisasi juga bisa menyebabkan osteogenesis imperfecta. Pentingnya untuk pemetaan genetik
di mana kita dapat mengidentifikasi mutasi spesifik dapat membantu diagnosis lebih awal dan mengembangkan terapi yang lebih efektif. Yang kedua, kita akan membahas mengenai pola pewarisan dalam keluarga. Sebagian besar kasus osteogenesis imperfecta diwariskan secara autosomal dominan, yang berarti hanya satu salinan gen mutasi dari salah satu orang tua cukup untuk menyebabkan penyakit. Namun, ada juga bentuk osteogenesis imperfecta yang bersifat autosomal resesif, di mana kedua orang tua harus menjadi pembawa mutasi agar anak terkena OI atau osteogenesis imperfecta. Studi di Victoria atau Australia menunjukkan variasi pola pewarisan termasuk kombinasi dominan dan resistif yang menyebabkan tingkat keparahan yang berbeda. Konsanguinitas atau perkawinan kerabat dekat. Dalam keluarga dengan riwayat perkawinan antar kerabat dekat, ada risiko lebih tinggi untuk mewarisi mutasi resesif. Seperti pada osteogenesis tipe 6, penelitian terhadap keluarga besar dengan OI tipe 6 menunjukkan bahwa mutasi SERPIN-F1 sering ditemukan pada individu dengan hubungan kekerabatan dekat. Konsanguinitas meningkatkan kemungkinan dua individu dengan mutasi yang sama memiliki anak dengan kondisi genetik yang lebih parah. Selanjutnya, mengenai faktor risiko pada kehamilan, OI pada tipe 2 dapat dideteksi sejak usia kehamilan 16 minggu melalui USG antenatal. Karena bayi menunjukkan fraktur intrauterin yang lebih parah, resiko rekuren di mana orang tua yang pernah memiliki janin dengan OI atau osteogenesis tipe 2 memiliki resiko 2-7% mengalami kondisi serupa pada kehamilan berikutnya. Analisis DNA dari Fili Coriolis dapat digunakan untuk memastikan diagnosis osteogenesis sebelum kelahiran. Diagnosis prenatal penting untuk perencanaan medis dan keputusan kehamilan, terutama jika ada riwayat keluarga dengan osteogenesis imperfecta. Baik, di sini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai insiden dan juga mortalitas dari osteogenesis imperfecta. Untuk insiden dari osteogenesis imperfecta sendiri atau OI adalah penyakit langka dengan angka kejadian 1 dari 15.000 sampai 20.000 kelahiran. Prevalensi OI tipe 1 adalah 2,35 sampai 4,7 per 100.000 populasi. Untuk OI tipe 2 lebih jarang, di mana 1 dari 40.000 kelahiran atau 1,4 per 100.000 populasi. Distribusi kejadian menurut Shapiro adalah OI congenita A 19%, OI congenita B 31%, dan OI tarda A dan OI tarda B adalah 25%. OI memiliki berbagai subtipe dengan insiden yang berbeda-beda, tetapi OI tipe 1 adalah yang paling umum, sedangkan OI tipe 2 merupakan bentuk paling jarang dan sering berakibat fatal pada bayi baru lahir. Untuk mortalitas pada osteogenesis imperfecta sendiri, menurut penelitian kohort di Denmark, pada tahun 1977 sampai 2013 terdapat 687 kasus osteogenesis imperfecta dibandingkan dengan 3.435 populasi referensinya. Hazard ratio atau HR yang merupakan mortalitas keseluruhannya adalah 2,90, di mana resiko kematian hampir 3 kali lipat dibandingkan populasi umum. Harapan hidup pasien osteogenesis imperfecta memang lebih rendah, di mana laki-laki 72,4 tahun dibandingkan 81,9 tahun pada populasi umum, dan perempuan 77,4 tahun dibandingkan 84,5 tahun pada populasi umumnya. Untuk penyebab kematian utama pada pasien osteogenesis imperfecta sendiri adalah penyakit pernafasan, penyakit gastrointestinal, dan trauma akibat fraktur berulang. Hal tersebut disebabkan pasien osteogenesis imperfecta memiliki resiko mortalitas lebih tinggi karena komplikasi tersebut, seperti infeksi paru akibat deformitas tulang dada, gangguan pencernaan, serta cedera serius akibat fraktur berulang tersebut. Osteogenesis imperfecta bukan hanya masalah tulang, tetapi juga berdampak pada berbagai aspek kehidupan pasiennya, dukungan fisikososial, dan kebijakan kesehatan yang lebih baik diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga mereka. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iwat Fadilah dengan 3 digit NIM terakhir 251. Jadi di sini akan membahas tentang pencegahan primer osteogenesis imperfecta atau OI. Jadi untuk pencegahan primer osteogenesis imperfecta berfokus pada langkah-langkah yang dapat diambil sebelum penyakit ini muncul, terutama bagi individu yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi tersebut. Meskipun OI adalah kelainan genetik yang tidak dapat disembuhkan, beberapa strategi dapat membantu mengurangi resiko dan dampak penyakit ini, yaitu konseling genetik bagi keluarga dengan riwayat. Konseling genetik merupakan langkah penting dalam pencegahan primer untuk keluarga dengan riwayat OI. Tujuannya adalah memberikan informasi mengenai risiko genetik dan membantu keluarga dalam membuat keputusan terkait perencanaan kehamilan. Dan pada konseling genetik bagi keluarga dengan riwayat ini ada beberapa poin seperti identifikasi risiko genetik, kemudian diagnosis prenatal, dan juga analisis mutasi genetik. Selanjutnya adalah pencegahan komplikasi pada pasien OI.
Pasien dengan OI berisiko mengalami berbagai komplikasi yang mengaruhi sistem tubuh secara luas. Pencegahan komplikasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien melalui pendekatan multidisiplin. Antara lain adalah pencegahan infeksi, manajemen nutrisi, penggunaan alat bantu, kemudian pemantauan komplikasi sistemik. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hana Marelia dengan 3 digit NIM terakhir 214. Di sini saya izin untuk melanjutkan penjelasan terkait pengertian dan juga tujuan dari diagnosis osteogenesis imperfecta. Jadi osteogenesis imperfecta ini adalah kelainan bentuk tulang yang ditandai dengan kerapuhan dan juga kelainan bentuk tulang akibat mutasi pada gen kolagen tipe 1. Untuk tingkat keparahannya itu bervariasi dari yang ringan hingga yang mematikan secara perinatal. Untuk diagnosis sendiri dapat dilakukan sejak dalam kandungan melalui USG prenatal pada usia 18-24 minggu. Dapat melakukan CT scan dan juga MRI juga untuk memprediksi dari tingkat keparahan. Dan jika ada keluarga dengan riwayat osteogenesis imperfecta, maka dapat dilakukan tes DNA pada janin yang dilakukan melalui chorionic villus sampling atau CVS atau juga amniocentesis. Jika osteogenesis imperfecta ini tidak terdeteksi sebelum lahir, maka gejala itu dapat muncul pada bayi dan juga anak-anak. Pemeriksaan fisik itu dapat dilakukan meliputi pengukuran panjang anggota badan, lingkar kepala, serta pemeriksaan mata, gigi, tulang belakang, dan juga tulang rusuk. Kemudian dapat mengecek juga terkait riwayat kesehatan keluarga yang perlu ditinjau seperti termasuk riwayat patah tulang atau juga gangguan pendengaran. Serta dapat melakukan pemeriksaan lanjutan yaitu berupa pemeriksaan X-ray dan juga tes kepadatan tulang, bisa juga melakukan biopsi tulang serta tes kolagen atau genetik untuk memastikan dari diagnosis. Tujuannya adalah ketika didiagnosis pada janin itu dapat memberikan orang tua lebih banyak waktu dan juga memutuskan untuk pemilihan tindakan selanjutnya. Dan juga ketika didiagnosis sesaat sesudah lahir dapat menentukan dari tingkat keparahan sehingga dapat menentukan rencana terapi untuk selanjutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait metode diagnosis dari osteogenesis imperfecta. Perkenalkan, saya Matthew Christian Nusli dengan 3 digit NIM terakhir 010. Untuk osteogenesis imperfecta, kita memiliki berbagai metode untuk mendeteksi dari penyakit tersebut, seperti pemeriksaan klinis, pemeriksaan radiografi, ataupun pemeriksaan genetik. Untuk pemeriksaan klinis, biasanya ada manifestasi klinis pada tulang, seperti deformitas pada tulang panjang, tanda bowing, fracture, ataupun defisiensi dari pertumbuhan tubuh sendiri yang dapat diamati secara langsung. Deformitas lainnya ada makrosefali, dentinogenesis imperfecta, flat midface atau triangular facies, di mana kepalanya dari pasien itu terlihat seperti segitiga. Ada deformitas lainnya juga seperti barrel chest, scoliosis, dan ada terdapat manifestasi pada beberapa jaringan non-skeletal seperti sklera biru, gangguan pendengaran, dan juga gangguan fungsi pernafasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan radiografi di slide berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas terkait pemeriksaan radiografi. Untuk memeriksa osteogenesis imperfecta, kita dapat mendeteksi hard tissue dan soft tissue. Untuk yang pertama, yang dasar kita gunakan adalah X-ray. Di sini kita menggunakan X-ray untuk mendeteksi apakah ada fracture, deformitas tulang, ataupun tanda osteoporosis. Dan kita juga dapat melihat apakah ada gambaran skoliosis, makrosefali, ataupun perubahan lain yang dapat dideteksi pada tulang. Untuk gambarannya lebih jelas terkait hard tissue, kita dapat menggunakan CT scan. Ini memberikan visualisasi yang jauh lebih jelas terhadap fraktur dan deformitas, dan cocok untuk evaluasi jaringan keras seperti tulang. MRI itu kita gunakan untuk mendeteksi permasalahan pada jaringan lunak atau soft tissue. USG juga pernah digunakan terutama pada diagnosis prenatal. Ini kita dapat mengidentifikasi penurunan panjang femur atau femoral length sebagai tanda awal dari osteogenesis imperfecta. Seperti pada gambar yang di samping, yang gambar kiri itu menunjukkan tanda bowing dan juga tanda fracture pada ekstremitas atas. Nah, pada gambar yang di kanan ada tanda skoliosis dengan adanya hilangnya kesejajaran dari spine. Baik, sekian dari pemeriksaan radiografi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan genetika. Selanjutnya kita dapat melihat
adanya risiko osteogenesis imperfecta dengan memeriksa dari pewarisan genetika dari pasien. Mode pewarisan dari osteogenesis imperfecta itu dapat diturunkan melalui gen yang bersifat dominan, gen resesif, ataupun X-linked disorder. Untuk gen yang mayoritas terkait dalam beberapa kasus osteogenesis imperfecta, adapun gen tersebut ada gen COL1A1 atau COL1A2. Kedua gen tersebut berperan penting dalam pembentukan kolagen tipe 1. Untuk mekanismenya terjadi dari mutasi ataupun penyebabnya dari osteogenesis imperfecta, itu diklasifikasikan berdasarkan dari tipe dan severitas dari kasus osteogenesis imperfecta. Yang pertama ada mild osteogenesis imperfecta. Dia diasosiasikan dengan null alleles di dalam COL1A1. Sedangkan untuk severe, moderate, ataupun lethal osteogenesis imperfecta itu disebabkan karena adanya missense atau mutasi pada saat splicing di gen COL1A1 atau COL1A2. Sekian metode diagnosis yang dapat kita terapkan untuk menegakkan osteogenesis imperfecta. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kriteria diagnosis dari osteogenesis imperfecta. Jadi yang pertama yaitu dari kriteria klinis dan juga menurut dari hasil pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada pemeriksaan klinis. Terdapat 4 kriteria klinis utama pada pasien dengan osteogenesis imperfecta. Di antaranya yaitu yang pertama peningkatan kerapuhan tulang dan penurunan massa tulang. Selanjutnya kehilangan pendengaran, sklera yang berwarna biru, dan juga terdapat dentinogenesis imperfecta. Yang kedua dari riwayat keluarga. Pada pasien osteogenesis imperfecta resesif, ditemukan bahwa kedua orang tuanya membawa 2 gen abnormal yang menyebabkan penyakit osteogenesis imperfecta. Yang ketiga, dari pemeriksaan kepadatan mineral tulang. Berdasarkan penelitian, pasien osteogenesis imperfecta cenderung mengalami kepadatan mineral tulang yang rendah, khususnya pada bagian lumbal vertebra. Hal ini terjadi karena kurangnya produksi dari kolagen. Selanjutnya, pemeriksaan biokimia tulang. Pemeriksaan biokimia tulang pada osteogenesis imperfecta dapat melalui laboratorium yang dilakukan dengan kultur fibroblast. Dalam penentuan diagnosis, terlihat bahwa terdapat penurunan produksi molekul prokolagen tipe 1. Selain itu, dapat juga dilakukan identifikasi mutasi gen penyebab osteogenesis imperfecta. Yang terakhir dari pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan radiografi. Pemeriksaan radiografi ini dilakukan sebagai pemeriksaan penunjang untuk melihat beberapa kriteria diagnosis untuk osteogenesis imperfecta, yaitu terdapat kondisi osteoporosis, penyempitan korteks tulang, popcorn calcification pada area epifisis dan metafisis, adanya pembentukan kalus hipertrofik, pseudoartritis di lokasi patah tulang, terdapat pectus excavatum atau carinatum, terdapat protosio acetabuli atau coxavara pada scan pelvis, dan juga pada area tulang belakang dan kepala ditemukan adanya Wormian bodies, kyphoscoliosis, basilar invagination, dan juga platis spondili. Selanjutnya yaitu perbedaan osteogenesis imperfecta dengan penyakit lain yang menyerupai seperti osteomalacia dan juga Marfan syndrome. Perbedaan osteogenesis imperfecta dan osteomalacia terletak pada penyebab dari penyakit tersebut, yang mana osteogenesis imperfecta terjadi karena adanya mutasi gen, sedangkan osteomalacia sendiri karena gangguan metabolisme yang disebabkan oleh adanya defisiensi vitamin D. Sedangkan perbedaan osteogenesis imperfecta dengan Marfan syndrome yaitu terletak pada gen yang bermutasi, yang mana osteogenesis imperfecta terjadi karena mutasi gen COL1A1 dan COL1A2 yang menyebabkan adanya pertumbuhan kolagen tipe 1 yang abnormal. Sedangkan Marfan syndrome terjadi karena mutasi gen FBN1 yang menghambat produksi protein untuk jaringan ikat. Saya atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Niftu Maestani Widyarta dengan 3 digit yang terakhir 036. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip dan tujuan dari terapi osteogenesis imperfecta. Terapi untuk osteogenesis imperfecta bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup individu dengan cara menurunkan kemungkinan terjadinya fraktur, memperbaiki bentuk tulang, serta meningkatkan kemampuan bergerak dan kemandirian. Dasar dari terapi osteogenesis
Imperfecta ini melibatkan pendekatan yang meliputi berbagai disiplin termasuk perawatan medis, rehabilitasi fisik, dan juga tindakan bedah apabila diperlukan. Perawatan medis seringkali mencangkup penggunaan bifosfonat yang berfungsi untuk memperkuat kepadatan tulang dan mengurangi kelemahan tulang. Selain itu, pemberian suplemen kalsium dan vitamin D adalah hal yang krusial untuk mendukung metabolisme tulang yang sehat. Terapi fisik dan latihan berkontribusi dalam memperkuat otot dan meningkatkan stabilitas guna mengurangi kemungkinan jatuh yang dapat mengakibatkan fraktur. Tujuan utama dari osteogenesis imperfecta ini adalah untuk membantu individu mencapai potensi fungsional yang optimal dan meminimalkan masalah yang berhubungan dengan kelemahan tulang. Dalam situasi yang lebih serius, tindakan bedah seperti penempatan batang intramedular pada tulang panjang dilakukan untuk meningkatkan stabilitas serta mencegah terjadinya deformitas lebih lanjut. Selain dari aspek fisik, terapi juga memberikan dukungan psikososial untuk pasien dan keluarga mereka agar dapat menghadapi tantangan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan yang tepat dan menyeluruh, pasien osteogenesis imperfecta dapat memiliki kualitas hidup yang lebih baik dengan tingkat kemandirian yang maksimal. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Talita Edi Putri dengan 3 digit NIM terakhir 191. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai terapi farmakologis untuk osteogenesis imperfecta. Untuk yang pertama yaitu bisa menggunakan bifosfonat, di mana untuk bifosfonat sendiri itu dia fokusnya adalah meningkatkan kepadatan massa tulang dan juga mencegah fraktur. Lalu untuk target utama dari bifosfonat ini adalah osteoklas, yang mana nantinya selain berinteraksi dengan osteoklas atau target utamanya, dia juga berinteraksi dengan osteoblast dan juga osteosit, di mana nanti bifosfonat ini tuh menghambat dari osteoklas dari siklus perputaran dari unit multiselulernya dia, di mana tempat remodeling itu dibuat. Lalu dengan adanya peningkatan rasio pembentukan tulang pada resorpsi tulang nanti akan meningkatkan kepadatan pada massa tulang. Lalu untuk yang kedua, yakni ada kalsium dan juga vitamin D. Namun di sini saya akan lebih meng-highlight pada vitamin D. Di sini untuk peran pentingnya dari vitamin D itu ada pada bone remodeling, diferensiasi kulit, dan juga regulasi sistem kekebalan tubuh. Dan perannya juga itu ada dalam homeostasis kalsium dan juga metabolisme tulang. Tapi dia diketahui jika seseorang tuh mengalami defisiensi vitamin D. Lalu untuk fokusnya sendiri ataupun target rangsangannya itu dia merangsang osteoblast untuk meningkatkan yang namanya tuh sintesis sitokin, osteoplasgenesis, dan juga reabsorpsi tulang. Dengan nantinya vitamin D ini bekerja dalam sistem tulang untuk mengatur penyerapan kalsium juga dan meningkatkan salah satunya keseimbangan dari kalsium dan juga fosfat positif. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan ortopedi dan rehabilitasi pada osteogenesis imperfecta atau OI. Yang pertama ada pemasangan batang intramedular. Untuk teknik batang intramedular ini, pertama kali dikembangkan untuk mengobati pasien dengan OI yang diciptakan oleh Schofield dan juga Miller. Teknik ini mengoreksi kelainan bentuk tulang panjang melalui beberapa osteotomi dengan membagi tulang menjadi beberapa fragmen dan kemudian memperbaikinya dengan memasukkan batang kaku ukuran tetap. Keterbatasan utama dari teknik ini adalah batang tidak dapat mengikuti perkembangan tulang, sehingga anak-anak yang terkena dampak memerlukan beberapa intervensi ulang selama masa pertumbuhan mereka. Yang kedua ada fisioterapi untuk meningkatkan mobilitas. Untuk metode termudah untuk melakukan hal ini adalah dengan mengikuti latihan progresif secara bertahap. Prosedur rehabilitasi ini harus melibatkan latihan seperti rentang gerak, di mana dilakukan secara pasif pada awalnya, kemudian lama-kelamaan berkembang menjadi latihan rentang gerak aktif yang dibantu secara aktif. Kemudian ada juga penguatan otot-otot tungkai bawah, peningkatan keseimbangan dan propriosepsi, gaya berjalan, dan juga pendidikan ulang fungsional. Baik, di sini saya izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Nia dengan 3 digit NIM terakhir 062. Jadi di sini saya akan membahas peran teknologi dan inovasi dalam osteogenesis imperfecta. Yang pertama itu ada terapi gen dan pengeditan gen CRSPR, di mana pengeditan gen yang dimediasi oleh CRSPR Associated Protein 9 secara permanen mengoreksi mutasi penyebab penyakit yang merupakan pilihan terapi yang sangat diinginkan untuk kelainan genetik awal seperti bentuk keparahan dari osteogenesis imperfecta tipe 3. Namun pendekatan ini memiliki beberapa keterbatasan, termasuk reaksi imun terhadap nukleosid bakteri Associated Protein 9,
pembelahan dan mutagenesis di luar target, serta induksi abrasi kromosom. Yang kedua ada terapi sel punca untuk regenerasi tulang. Sel punca mesenkimmal adalah sel stroma multipoten yang mampu berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel termasuk osteoblast yang sangat penting untuk pembentukan dan remodeling tulang. Osteoblast mensintesis dan mengeluarkan matriks tulang yang memainkan peran penting dalam mineralisasi tulang. Terapi sel punca memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tulang pada individu dengan osteogenesis imperfecta. Pengobatan osteogenesis imperfecta dengan MSC menawarkan pendekatan multifaset melalui diferensiasi menjadi sel-sel tulang, efek Parenkrin pada jaringan tulang, dan tindakan imodulator. Perkenalkan, nama saya Madrivan Pacaramananda dengan 3 digit yang terakhir 229. Saya akan melanjutkan ke kesimpulan dan syarat. Osteogenesis imperfecta atau yang disingkat OI adalah kelainan genetik akibat mutasi gen COL1A1 dan COL1A2 yang menyebabkan kerapuhan tulang dan gangguan pertumbuhan. Diagnosis dilakukan melalui pemeriksaan klinis, pencitraan radiologi, dan analisis genetik. Sementara penanganan meliputi terapi biofosfonat, suplementasi kalsium dan vitamin D, intervensi ortopedi, serta fisioterapi. Deteksi dini dan pendekatan multidisiplin penting untuk meningkatkan perawatan dan rehabilitasi pasien. Dukungan psikososial serta penelitian lebih lanjut pada terapi gen dan sel punca diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan efektivitas terhadap pengobatan osteogenesis imperfecta.